kelompok nantinya ke depannya arahnya supaya madu-madu ini bisa ditampung dalam satu kelompok kita ini gitu. Jadi dengan pengelompokan dengan harga madu yang stabil stagnan, otomatis akan membuat para peternak itu tenang gitu. Kemudian yang mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin kalau untuk anunya yang dari KLU, dari KLU siapa Pak? Pak Suherman. Pak Suherman ya. Ya. KLU di mana sih? Di Sire. Oh di Sire ya. Putranya Mejakim. Oh masya Allah. Ya, masya Allah. Jadi gini, ini kan ada rancangan. Kalau situ dilihat rancangan itu apa sih, ada kendala tak di sana, permasalahan apa yang bisa di sharing mungkin di bagian KLU ini? Dua tahun mungkin lokasi untuk tempat kita transit karena lokasi kita, karena nanti kita manfaatkan nanti di sana anak-anak PT itu memang dikasih dan untuk lepas ini kita taruh di sana, sudah di tanah PT dan kita taruh lebahnya. Kalau untuk lokasi kita sendiri kita sempit kan yang kita baru ketemu ya, kalau di Facebook di Maskon masih sepotong. Alhamdulillah banyak kita kenal juga dengan di Lombok Timur. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Nikit yang coba menanggapi dari pembahasan Bapak Mana tadi. Sangat tertarik sekali Niki mengenai untuk kelangsungan koloni kita yang ada di Lombok Niki. Mungkin Plugo juga bisa tanya Niki Pak Emi sampai sempat ke Lombok Timur waktu itu yang ngomong juga di sana. Dan ini sebenarnya ganjalan di hati saya, jamak-jamak saya hadir di sini sebenarnya ingin menyampaikan itu juga. Mohon maaf ampun Niki, banyak senior di sini, tapi Niki mohon maaf latar belakang dari rasa membudidaya Niki, rasa kepedulian untuk kelestarian. Karena mohon maaf kita di KTH Niki binaan dari kehutanan Niki. Kenapa kita dibentuk, dibina Niki? Alasannya supaya untuk melestarikan, membudidayakan dan mengembangkan sehingga anak cucu kita bisa menikmati dari apa yang ada sekarang Niki. Jangan sampai besok hanya cerita. Contohnya kayak sekarang Kijang Niki biar nanti siapa yang bisa lihat, bisa temukan Aran Senggah, Aran Mayung, hanya cerita dari Papuk Balok kita dulu. Sekarang tidak ada. Nah, supaya seperti itu jangan sampai seperti itu. Dan alhamdulillah koloni yang ada yang kita punya di Lombok Niki, insya Allah luar biasa Niki, termasuk yang kita pantau. Banyak ketertarikan dari daerah-daerah lain Niki, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, yang meminta secara pribadi ke saya Niki yang mau koloni dalam jumlah banyak, yang sangat banyak sekali. Cuma kita berpikir ke depan untuk anak cucu kita berbuat bagaimana mengembangkan itu. Seperti bahasanya Plugo itu sangat luar biasa. Ini harapan kita ke depan supaya koloni ini bisa bertahan, bisa berkembang dan bisa kita pasarkan. Ini ke intinya kalau sudah koloni ini banyak kita jual keluar, terjual keluar, maka kedepannya kita susah pemasarannya. Kalau hanya mengandalkan market lokal atau pasar lokal itu susah. Nah, sekarang kita harapkan market luar dari Lombok Niki. Bagaimana kita membrand produk kita ini dengan baik, dengan kualitas baik, akan menjadi unggulan NTB nantinya ke depan. Nah, itu harapan besar kami, sehingga waktu itu kenapa KTL ini, komunitas Trigona Lombok Niki ada dulu, kita mohon maaf pencampurnya dulu hanya sebatas di WA. Ada kami, ada Pak Imam, ada Pak Nyoman, Sutrawan, kemudian ada rekan-rekan yang lain. Itu dari WA kita ngomong bagaimana kita bentuk komunitas ini untuk menguatkan kita yang ada di NTB ini supaya tidak menjadi bumerang nanti ke depan untuk kita sendiri. Nah, ini harapan kita bagaimana kita mendesainnya bersama rekan-rekan yang lain, kita mempertahankan produk yang ada yang kita punya ini sehingga nantinya bisa berbicara di tingkat nasional maupun internasional. Itu harapan besar kita. Nah, sekarang bagaimana kita membungkus itu, mempertahankan itu harapan dari KSDA, dari kehutanan juga berharap besar kepada kita supaya bisa kita menjaga Niki. Nah, sekarang seperti bahasa memang kita tidak bisa membatasi rekan-rekan Niki
selaku pembisnis dan sebagainya memang hak mereka. Tapi setidaknya dengan adanya edukasi seperti ini, bisalah kita membuka pikiran kita untuk anak cucu kita di belakang hari. Tidak hanya berpikir untuk uang hari ini, tapi untuk kedepannya. Ampura niki besar-besar niki yang seperti niki kata wujud kepedulian kita bagaimana. Sampai waktu yang di sana ada yang mau jual, katanya koloni udah akan di daerah Kepang punya singgahan, saya bayar daripada dijual ke luar yang nggak tahu kemana nih. Begitulah perjuangan kita sampai waktu ini yang dapat informasi di Lombok Timur ribuan dibeli, masya Allah. Nggak mungkin itu sebagai penelitian, saya bilang ini pasti bisnis. Kalau penelitian itu pasti ya paling 10 sampai 50, kalau sudah ribuan itu bukan penelitian. Nah itu ini pasti bisnis. Nah ini yang supaya kedepannya niki, mohon maaf niki, kualitas yang kita punya niki alhamdulillah niki luar biasa dari segi kualitasnya, termasuk kita karena daerah panas kita di sini kualitasnya cukup bagus dan itu sangat diminati. Tapi saya pernah kirim ke Kementerian Kehutanan juga, kita sudah masuk dan saat ini yang coba lagi mau masuk di pasar Jepang. Kebetulan ada, saya punya keponakan di Jawa Barat. Dan dia kerjasama Indonesia sama Jepang, namanya Oiska Shikoku. Nah, itu ada kerjasama yang rekan-rekan dari Narmada mungkin pernah dengar itu karena banyak kerjasamanya di sana untuk menanam pohon-pohon dan sebagainya. Dan ini dia ada di Jepang itu ada dia punya toko khusus yang menjual produk-produk lokal Indonesia. Dan ini dia mau coba kemas, mau masuk di sana. Nah ini harapan saya akan dicoba dulu, nanti kalau memang ini kita akan bisa kerjasama di sana. Dan banyak program-program lainnya nanti, sehingga mudah-mudahan harapan tiang seperti ini ke depannya, mudah-mudahan Niki bisa kita sama-sama mengcover diri supaya kedepannya bisa lebih baik marah Niki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya satu orang pengumpulnya gitu, biar setiap panen itu benar maksudnya kooperasi. Nah, kita nggak jual anak-anak kan. nah, benar. Jadi ini program Anton ini tujuannya ke arahnya ke sana. Nah, Dia kemarin ampura sedikit lagi mengenai yang itu lupa yang tadi juga. Waktu pertemuan kita pertama pembentukan di Taman Kota Adik, kita juga pernah mengeluarkan ide Niki. Kalau sudah terbentuk komunitas Niki dengan baik, strukturnya dengan baik, kemudian kepengurusannya sudah terkelola dengan baik, kita akan ada satu showroom atau tempat khusus untuk menjual produk-produk dari teman-teman pembudidaya Niki dengan berlabelkan KTL tersebut, sehingga kita bisa sebelum masuk dari teman-teman Niki bisa diuji lah akhirnya untuk kelayakan kualitas dan produk madu Niki sebelum kita pasarkan, sehingga produknya itu tidak ada yang artinya sudah SOS tapi bahasa di itunya sudah terjamin asli, sehingga di labelnya itu nanti dari produk KTL dari masing-masing kan kita kumpulkan di sana. Kebetulan tiang Niki di pariwisata dan kita ada komunitas pariwisata yang kita bangun dan sudah ada kepengurusan di pusat, NTB, DPD masing-masing, Lombok Timur, Lombok Tengah kita punya ada cabangnya itu, dan mereka sudah siap kerjasama. Mungkin yang ada permintaan dari rekan-rekan sampai ke sama Pak Edi, dari teman-teman kalau tidak corona Niki, ya Allah permintaan itu akan luar biasa. Karena di semua toko oleh-oleh yang kenal saya di saat itu sudah mau kerjasama. Sampai yang manajer pemasaran Lotema datang ke rumah meminta kerjasama untuk masuk di Lotema. Juga saya belum berani karena stok saya di rumah masih sangat sedikit. Karena kalau di supermarket itu harus kita sanggup sekian botol per bulan itu harus tetap kontinu. Nah itu yang tidak berani. Sehingga dengan adanya ini seperti bahasa ya, jadi kalau sudah semua terkoordinir dengan organisasi Niki, semua masing-masing wilayah ada koordinatornya, dan nanti itu stok itu masuk ke satu showroom sehingga satu keluar dari sana, sehingga produk yang keluar dari produk KTL itu tidak akan diragukan lagi oleh konsumen. Itu sudah
disertifikasi oleh orang-orang yang kompeten di sana, dan itu senior sudah tahu mana yang bisa, sehingga produk itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Ini informasi sebagai, mohon maaf, harga madu Pelunggung mungkin sudah tahu, harga per botol jualnya di pasar sudah tahu, ya kisaran 200.000, 180 sampai 200.000. Itu yang kasih masuk di toko oleh harga itu. Reseller harga 180, mereka jual 350, Pak. Berapa mili? Yang 500 mili itu 350. Ya itulah terserah mereka yang punya pasar itu. Yang jelas kita ada pasarnya. Nah seperti itulah perbandingannya. Nah ini kalau memang kita bisa itu insya Allah stok yang ada di Lombok ini akan bisa tercapai. Mungkin demikian Ampure Diki. Insya Allah kedepannya memang seperti itu. Jadi nanti namanya program Anton ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti KTH Sekotol, KTH yang Madu Bengkau, kemudian Pak Lumbung Hasanah, mudah-mudahan sih ikut kolaborasinya ini guys. Jadi dari hasil fee-nya itu, hasil pendapatan itu, nah kembali dia akan ke program pemberdayaan untuk para peternak. Nah itu fungsinya program Anton ini. Jadi masalah nanti untuk manajemennya nanti kita akan ke depannya. Terima kasih Pak Hadi Taklana. Kemudian dari Belum selesai kayaknya. ada tambahan lagi? Oh iya. Lihat Pak Andre ini. Ya, saya sangat bersyukur sekali bisa silaturahim sama teman-teman di sini, terutama di teman-teman di Lomba dan KTM. Alhamdulillah. Saya perkenalkan diri, ada yang belum kenal juga, saya juga baru pertama ketemu beberapa. Nama saya Hasan, owner dari Lumbung Madu Hasanah. Sebelumnya saya di Sulawesi, di Makassar. Alhamdulillah awal tahun ini pindah tugas ke Lombok, kembali ke kampung. Mudah-mudahan bisa berperan aktif juga untuk membangun kampung lah. Seperti apa yang saya lakukan di Rocky. Dan di sini saya sebenarnya masih melihat dan masih mengamati dari semua kegiatan teman-teman di sini, apa yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah kami juga di wilayah Lombok Barat sudah membangun kebun edukasi untuk teman-teman bisa atau masyarakat kita bisa mengakses apa yang kami lakukan selama ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan bersama kita ini dengan program Anton tadi itu bisa juga kami lakukan. Soalnya niatan kami di lokasi itu sangat potensial sekali. Masyarakat di sana hanya mengandalkan bikin batu bata di pinggiran gunung itu. Kalau mereka bisa kita edukasi di sekelilingnya, akan sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Walaupun sudah ada yang pernah coba, tapi karena minimnya informasi hanya sebatas mencoba saja. Jadi hanya mendatangkan koloni tanpa memperhatikan vegetasinya. Untuk teman-teman ini yang saran saya sih cuma satu, sebelum mengambil atau mendatangkan koloni sebaiknya vegetasinya kita utamakan. Saya di sini untuk lokasi kemarin itu saja 3 bulan lebih survei. Waktunya saya siapkan vegetasi, lalu saya berani kasih masuk sedikit-sedikit koloni. Dan investasi untuk vegetasi itu kayak agak lumayan. Cuman ya karena kecintaan kita, insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah atau manfaat buat saya pribadi dan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah minimal tetangga-tetangga sebelah sudah bisa minta bayam sama saya. Walaupun belum bisa minta madu, bayamnya Pak Endeng nembain. Nah, Kak menolak ya.
kira-kira manfaat yang bisa kita lakukan minimal di sini. Kemudian untuk gejolak penjualan memang itu untuk selesai lebaran ini memang hampir di semua agak down, baik penjualan koloni madu agak down, bukan hanya di sini tapi di Jawa, Sumatera ataupun di Sulawesi. Saya amati teman-teman juga merasakan nggak tahu kenapa, mungkin ya kulitnya memang saat ini kemungkinan efek domino dari semua itulah. Mudah-mudahan dalam waktu depan ini kondisi ekonomi lebih baik lagi sehingga bisa sama kita yang di Lombok ini pembukaan akses tempat wisata bisa lebih dibuka, karena contohnya hanya 50% ditunjang oleh itulah. Ya. Di pariwisata aja. Jadi ekonomi sebagian besar berputar di wisata. Sedangkan dari lebaran itu sudah ditutup semua, tidak boleh masuk ataupun keluar. Nah, itu yang mengakibatkan down semua penjualan. Bukan hanya di madu tapi hampir di semua lini produk. Cuman usaha makanan aja yang masih bisa. Kita yang baru datang nih, kita pingin dengar ini. Aja dulu di gila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang kenalan dulu ini mami-mami teman-teman. Jadi nama saya Triko ya, Triko Selatan. Trikona. Jadi saya satu kantor dengan Pak Edi. Kalau rumah satu komplek juga di BTN Blencong. Wah, KKN ini kan nih. Cuma saya di BSA 3, Pak Edi di BSA 1. Terus saya juga dulu pernah bertugas di Lombok Barat di dinas kehutanan dulu ya. Terus pernah juga terlempar ke Lombok Utara, terlempar di Tanjung, di Gondang. Karena bolak-balik kecapean, mengusulkan pindah satu kantor dengan Pak. Ya di perlebahan mungkin dulu saya pernah juga awalnya di Serana kan, bersama Pak Napiah, kalau ada yang kenal dulu di Punikan tapi sekarang di Setaon. Cuma saya belum pernah ketemu lagi apakah beliau masih sehat atau bagaimana di Setaon pindah. Kemudian ya berlanjut karena apa namanya, kalau YouTube ya hampir sama dengan Mami, itu kita punya channel juga Tanaman Beta. Sudah dimonetisasi kemarin. Alhamdulillah. Tinggal tunggu cuannya. Jadi udah sekitar 8 bulan, alhamdulillah monetisasi itu kami. Kalau Mami udah belum? Sedang proses. Lagi tahap 3-nya. Ya? Lagi tahap ketiga yang lagi bentar mungkin. Oh, lagi nunggu ya? Ya, sekitar 3 hari. Kalau saya itu 3 hari, terus di Waalaikumsalam, Abah. 3 hari baru ada pemberitahuan. Iya. Ada telepon sudah menarik. Terima. Oke, mungkin itu teman-teman perkenalan dari saya. Ini yang menjadi poin utama kayaknya sekarang ini. Memang dari jenis apapun, Serana pun sama, gitu kan, breeding apa memperbanyak koloni. Itu memang poin utama yang harus kita gali sama-sama, mungkin tidak, meskipun dengan riset tidak membutuhkan waktu sehari 2 hari, tapi memang peranan teman-teman itu untuk berbagi ilmu tentang memperbanyak split dan lain-lain itu, kalau ada yang ini cepet aja upload meskipun lewat YouTube kan, gitu. Iya, nggak apa-apa ya.
memang ini tantangan yang paling utama di semua. Kalau mengenai peredaran perlobahan ini memang tidak bisa kita karena dari pemerintah juga regulasinya untuk mengatur tidak ada. Jadinya kalau ada peredaran memang kalau bisa dari KTL bisa membuat kesepakatan seperti itu alangkah bagusnya gitu kan. Tetapi alangkah baiknya juga breeding ini tetap teman-teman genjot, karena mau tidak mau yang namanya budidaya itu tetap mengejar produktivitas gitu kan. Mana yang paling bagus, sama kayak kita biroi bagus, beli biroi, Itama bagus, Boyak Itama, kita akan saling mengisi di semua daerah sekarang ini gitu. Kita menghadapi hal ini, jadinya kalau dari saya sih mungkin breeding itu betul-betul harus secepatnya kita aktifkan. Dan permintaan kebetulan program kehutanan itu sekarang agak beralih ke trigona memang. Serana dan lain-lain ini agak menurun. Kenapa? Karena trigona ini kan agak lama survivalnya di lokasi manapun itu dia lebih bagus. Makanya program-program itu banyak sekarang, baik di NTB, di luar NTB ini, makanya permintaan koloni itu pasti. Mungkin teman-teman Sulawesi juga menghadapi hal yang sama sekarang. Permintaan koloninya banyak, untuk daerahnya sendiri mungkin masih belum begitu terbuka gitu. Yang mempersingkat waktu itu saja sih dari saya. Kalau yang ini mungkin nanti yang lain bisa kita ini. Dan yang satu lagi mungkin untuk lebih abdolnya mungkin untuk kita mengeluarkan himbauan seperti yang saya bahas kemarin itu, sepertinya KTL ini perlu dibuatkan struktur organisasi yang betul-betul supaya tidak terkesan ngambang. Maksudnya, ada Pak Ketua, sampaikan yang ini, bisa dibuatkan sebuah keputusan ini supaya teman-teman itu bisa ngikut, mereview, begini keputusan kita bersama gitu kan. Mungkin itu alangkah bagusnya kita arahnya ke sana gitu. Memang kita ada sudah masuk di sini, ILMI sudah dibentuk, API sebentar lagi, mungkin tidak tahu, mungkin bulan-bulan depan. Nah, jadi 2 organisasi ini alangkah bagusnya juga kalau bisa, soalnya Pak Hamzah saya ajak ke sini gitu, tapi beliau juga berhalangan karena keponakannya atau cucunya itu yang hitanan katanya tidak bisa hadir. Harapannya organisasi besar ini juga bisa, apa pendapat kita yang di bawah itu bisa juga secara nasional bisa disampaikan supaya menjadi pertimbangan dan bisa melahirkan seperti kebijakan-kebijakan bisa diatur dari pemerintah itu mengenai koloni tadi. Nah, sekuat apapun kita mengatur koloni ini, selama pemerintah tidak mengatur itu kita tidak bisa berbuat apa-apa memang. Itu kendalanya, kecuali kita di kesepakatan pribadi masing-masing baru bisa kita atur. Nah, langkah baiknya kalau ada KTL-nya sudah terbangun organisasinya, himbauan bisa jadi satu. Langkah bagusnya itu bikin aja kapan, mungkin kita tantang aja kapan aja kita bikin langsung. Kalau bisa hari ini, kalau memang itu kesepakatan forum, bikin hari ini, kan alangkah baiknya itu. Iya, karena di sini saya lihat ini yang hadir ini juga ini orang-orang yang betul-betul aktif ini gitu. Waalaikumsalam. Gila, Pak Michael. Bagaimana kalau di reschedule? Di reschedule? Ya. Oh ya bisa. Saya nantang, ayo kapan dispotong Mas? Supaya semua usulan-usulan Bapak tadi itu bisa terakomodir. Bisa terakomodir dia dengan keputusan, mungkin keputusan KTL atau ingin dinaungi sama ILMI atau bagaimana kan bisa. Gitu, mau nginduk di ILMI, mau nginduk di mana supaya ada ini himbauan dari KTL, organisasi KTL Lombok untuk melahirkan kesepakatan ini untuk kita sama-sama pedomani. Nah, alangkah bagusnya begitu. Mungkin itu aja, singkat waktu. Walaupun sempat ada komunikasi intens, saya tertarik sekali ketika ini perlu kita buat poin-poin apa sih Anton itu gitu. Tadi ketika memang ada penampungan hasil produksi,
Oke, ada kita buatkan misalnya ada yang memiliki wadah misal seperti Pak Zulhadi atau Pak Hasan misalnya, itu bisa kita bahas lebih lanjut di harusnya sekarang, namun nantilah pertemuan berikutnya. Kemudian usul yang lain juga, ketika kita adakan pertemuan seperti ini, agar menambah nilai kedekatan di antara kita itu, perlu juga kita adakan sekali ya tukar hadiah, tukar vegetasi atau tukar koloni. Jadi ini kan jarang-jarang kita lakukan. Salah satu cara untuk kita mengikat kedekatan kita dengan satu dengan yang lainnya, tukar koloni, tukar vegetasi, yang mungkin ada yang tidak kita punya dari teman-teman yang lain. Andai pun sudah punya, yang memperbanyak. Paling tidak ini salah satu program yang saya coba utarakan di sini, yang semoga pertemuan berikutnya kita juga sudah siap dengan hal-hal itu. Kalau salah, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di postingan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.